Shalom. Yang ada di rumah-rumah boleh lambaikan tangannya. Shalom semua. Puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini untuk bulan yang baru. Kita Tuhan, cinta Tuhan tetap selalu ada dalam kita. Katakan amin. Mari Bapak Ibu yang bersama dengan keluarga dimanapun berada, kita bersama-sama berkumpul, siapkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Minggu ini di awal yang baru, bulan Oktober, kita persiapkan hati kita boleh menikmati kebaikan Tuhan. Kita ingat akan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah curahkan ribuan tahun yang lalu. Dia sudah menebus dosa-dosa kita. Mari kita yang persiapkan untuk perjamuan kita Bapak Ibu, untuk roti dan anggurnya. Kita persiapkan masing-masing. Kita fokus kepada Tuhan. Biar pagi ini Tuhan melawat kita semua. Kita bawa korban syukur kita kepada Tuhan. Kita bawa ucapan syukur kita yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kita akan membacakan Mazmur 91. Kita sama-sama mengikutinya. Kita boleh membacakan Mazmur 91. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama ikutinya. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita datang memuji Tuhan. Kita sembah Tuhan. Oh, haleluya. Syukurallah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kemurahan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Tiada terukur kasih-Mu, tiada pernah terhitung kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu yang selalu menyertai kami, sempurna dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Lebih dari yang telah kubuka. Mari sama-sama katakan Bapak Ibu.
lebih dari yang telah kupikirkan. Semuanya Tuhan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Amin Tuhan. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Sungguh hati kami bersyukur padamu Tuhan, lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Amin Tuhan. Tiada dapat aku mengukirnya, tiada aku dapat menghitung Tuhan, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih bersyukur Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur ya Tuhan, ku bersyukur padamu,
padamu, Bapa Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Katakan haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita sembah Tuhan. Kita bersyukur atas kebaikan-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas karena kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Lebih dari yang kami minta ya Tuhan, lebih dari yang kami pikirkan, Tuhan sediakan dalam hidup kami. Haleluya. Shalom. Naikkan terus syukur syukur-Mu. Oh, penyembahan-Mu yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Kau yang telah membuktikan kasih-Mu dan pengorbanan-Mu ya Tuhan. Engkau murah, darah yang tercurah, kami sangat Kau yang menderita atas kehidupan kami, supaya kami tidak menderita ya Tuhan. Engkau yang menggantikan hidup kami dengan kematian-Mu supaya kami hidup ya Tuhan. Biarlah kami tetap hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Memuliakan, meninggikan, mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Jesus. Haleluya, Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya. Aku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Benar Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus.
Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Katakan lebih lagi kepada Tuhan, ini kami Tuhan. Aku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan cara Tuhan, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal Tuhan, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus. Terlalu besar Tuhan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Angkat tanganmu, katakan kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Ya Tuhan, terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Berikan nyawa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Sembah Tuhan, berikan kemuliaan Tuhan. Ya Yesus, syukur besar pengorbanan-Mu Tuhan. Besar pengorbanan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
berikan kehidupan buat kami. Haleluya. Oh, mari angkat tanganmu, Bapak. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Katakan sekali lagi. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terima kasih Tuhan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Jesus. Kemuliaan bagi Tuhan kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa. Yes, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saatnya kita akan bersiapkan hati kita, kita akan berdoa syafaat. Oh, syandaralabala. Kita berbahasa roh yang di rumah-rumah. Urabasikarala basikiarala barala 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 barala. Kami bersyukur Tuhan Kau hadir di sini. Kami merasakan hadirat-Mu yang begitu kuat Tuhan. Kasih-Mu Tuhan mengalir. Hadirat-Mu yang kuat Tuhan dari mengalir di ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu memulihkan kami. Menyembuhkan kami Tuhan. Engkau Allah yang melawat setiap kami Tuhan. Yang sedang ibadah ini Tuhan. Engkau hadir di tengah pujian umat-Mu Tuhan. Engkau hadir di tengah penyembahan umat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus kami bisa masuk dalam minggu pertama bulan Oktober ini Tuhan. Di dalam ibadah ya Tuhan. Yang live ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami dikuatkan sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat tangan kita berdoa buat Indonesia. Tuhan kami bersyukur Indonesia Tuhan ada di dalam genggaman tangan-Mu. Indonesia Tuhan Yesus ada di dalam hati-Mu Tuhan. Kami menopang menjadi imam-imam yang kudus Tuhan. Untuk bangsa yang kami cintai Tuhan. Di mana gereja-Mu ada Tuhan Yesus. Di mana kami lahir di tempat ini ya Tuhan. Di bangsa ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Indonesia sesuai moto Tuhan. Indonesia tangguh. Indonesia tumbuh ya Tuhan. Indonesia menjadi negara yang tangguh Tuhan Yesus. Indonesia menjadi negara yang kuat Tuhan Yesus. Indonesia akan bertumbuh lebih maju. Lebih hebat lagi Tuhan. Lebih dahsyat lagi Tuhan. Kami lepaskan berkat damai sejahtera-Mu atas Indonesia. Kami lepaskan kemakmuran-Mu turun atas Indonesia Tuhan. Kami tolak semua kekerasan di negeri kami Tuhan. Dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Kami menolak roh kekerasan Tuhan. Kami melepaskan damai sejahtera Tuhan. Turun atas Indonesia. Turun ke setiap pulau-pulau Tuhan. Di dalam nama Yesus tercurah roh kesatuan dan persatuan. Tercurah roh kesatuan dan persatuan. Roh perdamaian ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan berkati Tuhan pemerintah kami. Tuhan. Presiden Jokowi. Bapak Mahfud amin. Beserta dengan segenap jajarannya para menteri pejabat ya Tuhan.
DPR, MPR Tuhan Yesus, TNI, Polri Tuhan Yesus, dan para Tuhan penegak-penegak hukum ya Tuhan. Tuhan, Kau yang mengurapi Tuhan, Engkau memberikan hikmat, pengetahuan Tuhan Yesus, untuk menanggulangi Tuhan setiap permasalahan yang ada di bangsa ini Tuhan. Untuk menanggulangi, untuk keluar dari krisis ekonomi ya Tuhan. Untuk keluar Tuhan dari krisis-krisis yang lainnya Tuhan. Untuk keluar Tuhan Yesus dari pandemi ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan tangan-Mu Tuhan Yesus yang menjamah Indonesia. Di KBRC Indonesia Tuhan Yesus. Oh mulai menurun Tuhan Yesus. Pandeminya Tuhan, itu karena Engkau Tuhan, tidak ada yang kebetulan, itu karena Engkau Tuhan Yesus. Percaya Tuhan Yesus, pada saatnya Tuhan, di dalam waktu Tuhan, di dalam kehendak Tuhan. Percaya Tuhan, Indonesia bebas Tuhan dari COVID Tuhan. Indonesia bebas dari pandemi Tuhan. Indonesia bebas dari krisis. Oh terima kasih, kami juga berdoa untuk ibu kota kami Tuhan, daerah khusus Jakarta ini Tuhan. Kau memberkati Tuhan kota kami. Orang takut akan Tuhan ya Tuhan. Berkati wilayah ini Tuhan Yesus dalam genggaman tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, oleh kuasa api Pentakosta ketiga, Jakarta menyembah-Mu Tuhan. Jakarta menyembah-Mu Tuhan. Jakarta menyembah-Mu Tuhan. Setiap lidah mengaku, setiap lutut berteluh, Yesus Kristus adalah Tuhan atas Jakarta ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami perintahkan supaya maut, supaya kekerasan, semua kami usir di dalam nama Yesus. Semua penyakit sampar, krisis ekonomi, kekerasan, kami tolak di dalam nama Yesus. Kami lepaskan damai sejahtera kasih Tuhan turut atas Jakarta Tuhan. Berkati Tuhan Yesus pemerintah Jakarta, Pak Anies Tuhan, wakilnya Tuhan, segenap jajarannya Tuhan, berikan hikmat, pengetahuan dalam memanage kota ini menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih maju ya Tuhan, lebih makmur ya Tuhan, lebih sejahtera. Terima kasih, kami juga berdoa untuk daerah kami, tempat di mana GP Karet Kuningan ada Tuhan, daerah Karet Kuningan Tuhan. Tuhan, percaya Tuhan Yesus, Engkau memberkati seluruh penduduknya yang ada di tempat ini Tuhan. Kau beri keamanan, Kau beri kedamaian, Kau beri kekudusan ya Tuhan, sehingga seluruh penduduknya Tuhan, orang-orang takut akan Tuhan. Berkati ya Tuhan, supaya tidak ada pandemi, tidak ada penyakit sampar Tuhan di daerah ini Tuhan. Bebaskan Tuhan dari penyakit sampar Tuhan. Bebaskan dari kemiskinan Tuhan Yesus. Bebaskan dari kekerasan Tuhan. Bebaskan dari narkoba. Bebaskan dari pergaulan-pergaulan tidak baik. Bebaskan Tuhan dari rasa yang tidak aman. Bebaskan dari ketakutan Tuhan seluruh penduduknya Tuhan. Ada dalam cengkraman damai sejahtera dan kasih-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan. Tuhan, pemimpin rohani kami Tuhan. Oh Rabasikira Labasaka. Kami berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Nikonyoto Raharjo ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya pemimpin yang luar biasa ya Tuhan, yang punya hati hamba, humble ya Tuhan, hati yang intim dengan Tuhan, dengar-dengaran suara Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus, hamba-Mu Tuhan Yesus akan semakin kecil Tuhan, tapi Engkau ya Tuhan yang semakin dibesarkan di dalam seluruh kehidupan hamba, sehingga nama-Mu Tuhan Yesus dimasyurkan Tuhan di dalam pelayanan, dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan Yesus. Kemuliaan yang lebih besar lagi akan Kau percayakan ya Tuhan kepada hamba-Mu Tuhan. Kau akan pakai menjadi messenger Pentakosta yang ketiga, di mana hamba-Mu akan bergerak di dalam kuasa Allah Tuhan, di dalam otoritas Allah Tuhan, sehingga Tuhan Yesus sepanjang Tuhan tempat yang mendengar Tuhan Yesus suara kebenaran-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, baik secara khotbah, secara nubuatan atau firman Tuhan atau dimanapun hamba-Mu Tuhan Yesus berjejak melayani Tuhan, disitulah api Pentakosta ketiga menjamah jiwa-jiwa, membakar ya Tuhan. Oh Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi Tuhan. Pakai dengan dahsyat ya Tuhan juga untuk Bapak Rayon 1A kami, Bapak Pendeta James Sela Pranoto Tuhan. Kau yang mengurapi, Kau yang memakai hamba-Mu untuk memimpin Rayon 1A masuk dalam jiwa yang terbesar, yang terakhir masuk dalam pengangkatan, masuk dalam pernikahan anak domba Tuhan. Tuhan, ini waktunya Rayon 1A Tuhan dibangkitkan Tuhan. Generasi mudanya dibangkitkan Tuhan. Oh pengerjanya Tuhan dibangkitkan Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, Kau berikan hikmat, Kau berikan kekuatan Tuhan, Kau berikan pewahyuan yang baru ya Tuhan. Oh berkati dan lindungi Tuhan, berikan kesehatan ilahi Tuhan.
Terima kasih. Kami juga bawa dalam doa untuk gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta Eliezer Juliano Tuhan. Saat ini juga akan memberitakan firman-Mu dan mimpin perjamuan kudus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau sudah pilih, Kau akan melakukan sesuatu yang besar ya Tuhan. Lewat hamba-Mu ini. Kau yang mengurapi dengan hikmat dan wahyu untuk menuntun umat-Mu Tuhan. Masuk dalam gerbang yang luar biasa Tuhan. Pentakosta yang ketiga. Penuaian jiwa yang terbesar yang terakhir. Masuk dalam kemenangan demi kemenangan. Kemuliaan yang lebih besar lagi. Untuk GBI Karet Kuningan. Menuai jiwa Tuhan. Kau yang mengurapi Tuhan. Kau mengurapi, beri hikmat, tuntunan ya Tuhan. Kekuatan, perlindungan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar firman yang disampaikan Tuhan urapi. Tuhan urapi ya Tuhan. Urapi lidah bibir hamba, urapi. Perjamuan kudus yang akan kami naikkan Tuhan, kami percaya itu adalah tubuh dan darah Tuhan. Ketika kami menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, kesembuhan ilahi turun Tuhan. Kelepasan ilahi turun. Pembebasan ilahi turun ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa untuk gembala-gembalaku bangkitkan gembala-gembalaku, bangkitkan gembala-gembalaku, bangkitkan gembala-gembalaku Tuhan Yesus. Saat ini di rumah-rumah Tuhan, bangkitkan Tuhan Yesus. Agar terbentuk Tuhan mesbah yang kuat Tuhan Yesus lewat kul-kul Tuhan. Terbentuk Tuhan mesbah keluarga yang kuat Tuhan lewat kul-kul Tuhan. Pengajaran yang kuat ya Tuhan lewat kul-kul ya Tuhan. Mujizat aku demonstrasikan di kul-kul Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Juga berdoa untuk jemaat kami yang kami kasih, jemaat GBI Karet Kuningan dan di rumah-rumah Tuhan. Kau yang memelihara sampai detik ini kami percaya itu Tuhan. Tidak ada yang kebetulan Tuhan, Kau yang melindungi Tuhan Yesus sampai akhir. Sampai Engkau datang menjemput kami Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan yang sekolah, yang oh Tuhan, Kau berkati yang bekerja, yang usaha. Apapun yang dilakukannya dibuat Tuhan Yesus berhasil, berkenan, beruntung Tuhan. Berhasil, berkenan dan beruntung Tuhan. Dijagai, dilindungi Tuhan. Malaikat Tuhan Kau utus mengawal menjaga umat-Mu ya Tuhan. Semakin berbuah di dalam Roh Kudus. Berbuah pertobatan, berbuah jiwa-jiwa, berbuah kasih, berbuah Roh Kudus. Dalam nama Yesus apa yang diperbuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan-Mu turun di tengah kami ibadah ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Amin. Shalom, Bapak Ibu Jemaat GBI Karet Kuningan yang ada di rumah-rumah. Berapa banyak kita yang bersuka cita beribadah pagi ini? Amin. Haleluya. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Puji Boleh Tuhan. nyalakan kameranya Bapak Ibu. Saya mau lihat kita yang bersuka cita boleh melambaikan tangan. Haleluya. Kita percaya hadirat Tuhan melawat setiap kita yang ada di rumah-rumah. Amin. Amin Bapak Ibu. Berapa banyak yang sampai hari ini Bapak Ibu masih tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Sekali lagi boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Boleh katakan sama orang yang ada di kanan kiri Bapak Ibu yang ada di rumah, bilang begini, tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Amin. Yang mau tetap percaya kepada Tuhan, sorakan haleluya. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama Bapak Ibu. Haleluya. Yuk bersuka cita sama-sama. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang percaya kepada Tuhan sorakan haleluya. Mari kita sama-sama menari di rumah Bapak Ibu. Naikkan pujian ini lebih lagi. Amin. Katakan sama-sama,
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, dia menara dan kota perlindungan. Yo, yang mau bersyukur sama-sama angkat tangannya di hadapan Tuhan. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan apa Bapak Ibu? Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun janji Tuhan Bapak Ibu, kasih setiamu tak pergi dariku. Yo, sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dari. Sekali lagi katakan, kasih setiamu tak pergi dariku. Hati kami percaya Tuhan, kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami. Yang percaya sorakan, haleluya. Amin. Sampai hari ini kita percaya Tuhan kita Tuhan yang benar. Amin Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah meninggalkan janjinya buat setiap kita yang percaya. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Haleluya. Tuhan kau gunung batu kami dan kota benteng kami Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Gunung batuku dan kau, kota bentengku tak akan ku ragu, menjamin hidupku. Oh, kau keselamatanku dan kau yang membelaku tak akan ku takut. Bersamamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Yes, tanganmu mengangkatku tinggi, kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yuk sama-sama tepuk tangan. Haleluya. Sekali lagi kita nyanyikan dengan semangat Bapak Ibu. Katakan, kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Apa Bapak Ibu? Yes, kami percaya Tuhan. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa
semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sekali lagi katakan, Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya. Mari nyanyikan dengan iman. Dia Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau. Biar Bapak Ibu yang di rumah nyanyikan. Hanya benar. Mari Bapak Ibu dengan iman katakan, dahulu sekarang selamanya, awal dan omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau. Semesta alam, semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yes. Sorakan haleluya. 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 Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita akan membacakan Pentakosta yang ketiga. Ini pesan dari Tuhan lewat gembala sidang kita buat kita semua. Bisa kita baca bersama-sama. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar, yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, wami terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ada pertanyaan, bagaimanakah seseorang dapat mempersembahkan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah? Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas paradigma baru dalam melakukan ibadah yang sejati. Pada masa pandemi COVID-19, tentunya kita memiliki kesulitan untuk melakukan pelayanan atau kegiatan rohani. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus menasihatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Sedangkan saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja. Apakah ayat ini masih relevan? Ada beberapa kata yang harus kita perhatikan maknanya. Yang pertama, kata hidup. Hidup yang dipakai berasal dari kata Yunani, zao, yang secara harfiah berarti bernafas atau tidak mati. Bukan hanya itu saja, kata ini juga mengandung makna segar, kuat, dan efisien. Yang kedua, kudus. Kata kudus yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, hagios, yang secara harfiah berarti sakral atau murni, tidak bercacat secara moral. Orang percaya yang dikuduskan artinya dipisahkan dan disiapkan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Yang ketiga, berkenan kepada Allah. Kata berkenan yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, evarestos, yang secara harfiah berarti menyenangkan atau dapat diterima. Dari ketiga makna tersebut,
kita dapat memahami bahwa mempersembahkan tubuh kepada Tuhan haruslah menggunakan seluruh potensi atau karunia yang terbaik yang kita miliki, disertai dengan pertobatan dari dosa, berjalan sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai keinginan kita. Dengan melakukan itu semua, kita sedang melakukan ibadah yang sejati. Dalam konteks Perjanjian Lama, pemahaman persembahan sebelumnya selalu merujuk kepada hewan kurban. Dan hewan yang mau dipersembahkan haruslah tidak bercacat celah. Namun, karena Kristus telah mati bagi kita di atas kayu salib, maka Paulus menekankan bahwa tubuh kitalah yang menjadi persembahan itu sendiri. Artinya, dimanapun kita berada, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ada 3 cakupan di mana kita bisa melakukan ibadah yang sejati. Yang pertama, keluarga. Keluarga adalah persekutuan gereja dalam ukuran yang terkecil. Dalam keluarga ada peran sebagai orang tua, suami, istri, dan anak. Apapun peran yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita, harus kita jalani dengan sepenuh hati. Kehendak Allah di dalam keluarga kita dapat dilihat dari Efesus 5 ayat 22 sampai 28 dan Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Sebagai pasangan suami istri harus menjaga kekudusan dengan setia pada pasangannya. Sebagai orang tua, mendidik anak dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sebagai anak, kita bisa menghormati dan berbakti kepada orang tua kita. Yang kedua, lingkungan pekerjaan. Kita dipanggil tidak hanya untuk bekerja, tetapi harus menghasilkan buah. Dan lakukan suatu hal yang lebih dari yang diminta atau do extra miles. Seperti pimpinan yang selalu mendukung bawahannya untuk bekerja lebih produktif dan tidak lupa untuk memberikan apresiasi untuk setiap pekerjaan yang telah dikerjakan. Sedangkan kita yang bekerja dapat do extra miles dengan bertanggung jawab dan proaktif untuk melakukan pekerjaan dan memberikan hasil yang terbaik. Nasihat Rasul Paulus bahwa apapun yang kita perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pekerjaan dan ibadah adalah satu kesatuan. Melakukan yang terbaik dalam setiap aspek pekerjaan kita adalah wujud nyata dari ibadah kita kepada Tuhan. Yang ketiga, lingkungan sekitar. Manusia adalah makhluk sosial dan kita lahir di bangsa ini yang memiliki keberagaman. Dalam masa pandemi saat ini, pasti makin banyak orang yang merasakan imbasnya. Disinilah peran kita orang percaya untuk memperhatikan dan membantu kelangsungan hidup mereka. Amsal 19 ayat 17 menulis, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Inilah saatnya kita menolong orang di sekitar kita yang mengalami kesusahan. Seperti apa yang dikatakan Ibrani 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang, kita memahami bahwa kehadiran kita di dalam keluarga, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan sekitar adalah wujud nyata dari paradigma baru dalam mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah di zaman ini. Jadi, yes, Roma 12 ayat 1-2 masih sangat relevan di zaman sekarang. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi persembahan yang hidup dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ingatlah bahwa kita orang percaya yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Sehingga banyak orang mengenal Kristus melalui hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini, kalau kami bisa kembali sama-sama beribadah. Kami rindu Tuhan untuk memuji, menyembah-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan urapi setiap kami, urapi hamba-hamba-Mu Tuhan, umat-Mu Tuhan di GBI Karet Kuningan ini Tuhan, agar mereka boleh mengerti, boleh mendengar dengan seksama, dan bahkan boleh melakukan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan. Tuhan urapi juga lidah bibir hamba-Mu, biar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini merupakan kebenaran firman yang akan disampaikan kepada umat-Mu di gereja ini.
Terima kasih Tuhan, tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu, ada perlindungan Tuhan yang sempurna atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar? Puji Tuhan, hari ini kita kembali bertemu, kembali bisa beribadah secara online. Ya, kita semua dalam kondisi yang baik dan sehat, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini bertema hubungan eksklusif dengan Tuhan. Katakan hubungan eksklusif dengan Tuhan. Mari kita buka di kitab Mazmur 91. Mazmur 91 ayat yang ke-14 sampai 16. Ya, Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur, akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, Mazmur 91 ini kita sering atau setiap minggu kita membacakannya. Ya, kita percaya ada kuasa di dalam Mazmur 91 tersebut. Ya. Kalau kita baca di ayat tadi, di ayat yang 14 sampai 16 tersebut, maka kita akan tahu bagaimana Tuhan begitu peduli. Tuhan begitu menjaga dan menyertai, bahkan melindungi kehidupan kita. Dikatakan dia akan meluputkan, dia akan membentengi, menyertai, bahkan sampai memuliakan kita. Suatu janji penyertaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan setiap kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Tetapi ada suatu kondisi yang bisa membuat Tuhan berbuat begitu, melindungi kita, sesuai dengan judul dari perikop Mazmur 91 tersebut, yaitu aman dalam lindungan Allah. Nah, di awal ayat 14 tadi dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Ya, Bapak Ibu, hati yang melekat kepada Tuhan bisa diartikan seseorang mempunyai hubungan yang dekat, mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Dari keintiman tersebut akan tercipta suatu hubungan yang spesial, ya, sehingga bisa menggerakkan hatinya Tuhan untuk memberikan perlindungan yang sempurna atas kehidupan setiap kita. Seringkali kita mendengar hubungan yang eksklusif terjadi akibat hubungan dari dua belah pihak yang saling membutuhkan atau masing-masing pihak mempunyai kepentingan. Contoh, hubungan dagang atau hubungan bisnis secara eksklusif antara dua negara. Ya, ada negara Cina yang memberikan modal dan teknologinya kepada Indonesia. Ya, sebagai imbalannya Indonesia harus bekerja sama bagi hasil kepada negara Cina tersebut selama sekian puluh tahun. Ada lagi hubungan eksklusif antar negara-negara ASEAN atau Asia Tenggara. Karena faktor geografis yang berdekatan, maka disepakati antar negara-negara ASEAN tersebut jika antar negara atau warga negara ASEAN itu berkunjung ke negara satu dengan yang lainnya, maka tidak dibutuhkan visa untuk masuk ke dalam negara tersebut. Sehingga hal itu dapat memperingan biaya berkunjung bagi setiap warga negaranya. Sehingga hal itu akan menguntungkan warga negara tersebut untuk berkunjung, dan negara tersebut juga menikmati hasil devisa dari kunjungan warga negara dari negara lain tersebut. Nah, berikutnya, ada contoh yang dekat dengan kehidupan anak-anak muda. Nah, ini contohnya anak muda. Di mana jika ada seorang pria yang menjalin hubungan secara eksklusif dengan seorang wanita, atau yang sering kita sebut dengan pacaran. Ya. Hubungan eksklusif adalah hubungan yang intim yang dibangun sehingga kedua orang tersebut mempunyai kedekatan satu sama lainnya. Dari ketiga contoh hubungan eksklusif di atas, ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Jika selama menjalani hubungan eksklusif tersebut, para pihak saling menguntungkan,
maka hubungan tersebut bisa terus berlanjut. Tetapi jika ada yang merasa hubungan itu merugikan salah satunya, maka hubungan tersebut bisa dihentikan atau di-stop. Maka sering kita dengar ada istilah yang namanya pecah kongsi atau pemutusan hubungan. Ya, kalau di dalam sebuah hubungan pria dan wanita tadi, jika terjadi pemutusan hubungan, pasti akan menyisakan rasa sakit atau rasa kecewa. Bahkan tidak jarang sampai ada yang melukai diri sendiri jika hal itu terjadi. Bahkan ada yang sampai mau bunuh diri. Untuk itu, hubungan eksklusif tersebut yang mana sangat merugikan atau tidak ada manfaatnya, maka hubungan eksklusif itu tidaklah dibenarkan. Ya. Untuk itu sebaiknya jika kalian masih muda, masih berusia muda, lebih baik jangan membuat hubungan yang eksklusif atau berpacaran yang melebihi hubungan dengan teman-teman sekitarnya. Lebih baik dulu bergaul atau berteman dengan banyak teman, sehingga dapat memperluas wawasan dan jaringan pertemanan. Ya, sehingga nantinya kalian bisa mengembangkan potensi diri yang ada. Ya, pada saatnya nanti Tuhan pasti menentukan seseorang yang tepat untuk menjadi pasangan hidupnya. Ya. Di dalam sebuah hubungan eksklusif dibutuhkan beberapa syarat atau kondisi. Ya, tadi hubungan yang contoh 3 tadi terjadi jika ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, saling mengenal bukan mengetahui. Katakan mengenal, bukan mengetahui. Mengenal berarti mengetahui luar dan dalam kondisi dan situasi dari seseorang atau sesuatu yang hendak diajak untuk menjalin suatu hubungan. Ya, contoh, saya tahu Bapak Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia, tetapi saya tidak mengenal beliau karena saya tidak tahu dalamnya bagaimana, pribadinya bagaimana. Ya, saya hanya melihat, saya hanya mendengar beliau dari berita yang dibaca dan yang dilihat. Sehingga saya belum dapat menjalin hubungan secara eksklusif dengan Bapak Jokowi. Tetapi saya dapat mengenal Tuhan saya, yaitu Tuhan Yesus, karena saya dapat mengenal pribadinya. Ya, Tuhan kita dapat dikenal pribadinya melalui firman-Nya, melalui saat teduh, melalui doa pujian penyembahan yang kita naikkan. Makanya kita harus sering-sering baca firman Tuhan. Kita harus sering-sering membangun hubungan dengan Tuhan, sering-sering bersaat teduh, sering-sering berdoa, sering-sering memuji menyembah Tuhan. Ya, karena begitu intensnya, begitu seringnya, maka kita bisa tahu apa sih yang ada di dalam hatinya Tuhan, apa sih yang menjadi isi hatinya Tuhan. Mengenal pribadi Tuhan tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, tetapi melalui proses yang mendalam, yang namanya mengalami Tuhan. Ya, sering kita dengar, kita harus mengalami Tuhan terlebih dahulu, maka baru kita bisa mengenal secara intim dan dekat kepada Dia. Baru kita bisa mengetahuinya. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga, 1 Yohanes 2 ayat ketiga dikatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi kita dikatakan mengenal Allah kalau kita sudah menuruti perintah-perintahnya. Ya, ketika kita menuruti perintah-perintahnya, berarti kita tahu apa yang menjadi kehendak Dia, apa yang Dia mau, apa yang Dia suka, apa yang Dia tidak suka. Itulah di saat mana kita dikatakan kita mengenal Tuhan, kita bisa mengenal pribadinya Tuhan. Syarat yang kedua yaitu melakukannya secara intens dan tidak melakukan yang menjadi larangan. Katakan melakukan secara intens dan tidak melakukan yang menjadi larangan. Sebuah negara akan melakukan kerjasama seperti tadi contohnya
secara intens atau terus-menerus demi mewujudkan keuntungan antar negara tersebut. Dan bukannya malah saling menjatuhkan satu sama lain. Demikian juga di mana kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Harus dilakukan secara terus-menerus sampai menimbulkan rasa ketergantungan. Ya, ada sesuatu yang kurang jika kita belum berhubungan dengan Tuhan. Misalkan pagi-pagi ketika kita bangun pagi, tapi kita langsung melakukan suatu kegiatan karena sudah terlambat, ya, kita bangun terlambat, sehingga kita cepat-cepat, ya, kita bangun mandi, kita ganti baju, ya, begitu sampai di jalan, oh iya, Roh Kudus ingatkan, saya belum berdoa, saya belum saat teduh hari ini karena terlambat bangun, ya. Jadi ada rasa ketergantungan, ada sesuatu yang kurang di dalam perasaan kita kalau kita tidak menjumpai atau bertemu Tuhan di pagi hari. Itu bisa terjadi dikala kita sudah melakukannya secara intens atau secara terus-menerus. Di dalam Mazmur 84 ayat 11 dikatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Jadi ada suatu kerinduan untuk selalu dekat, selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Itulah syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, adanya pengakuan dari dua belah pihak. Katakan, pengakuan dari dua belah pihak. Sebuah hubungan dapat dikatakan eksklusif jika ada pengakuan dari dua belah pihak, bukan hanya dari satu pihak saja. Kalau dari satu pihak saja namanya bertepuk sebelah tangan. Ya, kita tidak dapat mengaku intim dengan Tuhan sementara Tuhan tidak mengenal kita. Ya, di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi bukan orang yang selalu ngomong, Tuhan, Tuhan, aku dekat samamu, aku sudah begini, sudah begitu. Bukan itu Tuhan bilang. Tetapi adalah orang-orang yang sudah melakukan kehendak Bapa di surga. Ayat 22 dikatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wow. Dikatakan orang yang sudah bernubuat, bahkan orang yang sudah mengusir setan demi nama Tuhan dan mengadakan banyak mujizat, ya, bukan sekali atau dua kali, tapi banyak mujizat demi namamu, demi nama Tuhan. Tetapi Tuhan bilang dia tidak mengenal. Ya, bahkan dikatakan, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa? Karena Tuhan tidak mengenal engkau. Karena Tuhan tidak merasa dekat dengan engkau. Jadi, hubungan intim, hubungan yang eksklusif harus berdasarkan oleh kedua belah pihak. Hubungan eksklusif dengan Tuhan harus dilakukan sampai kita dapat menggerakkan hatinya Tuhan. Jadi kalau kita belum bisa menggerakkan hatinya Tuhan, itu namanya baru satu pihak. Tuhan belum tergerak hatinya untuk menolong kita, untuk mengulurkan tangannya, menjawab doa kita. Keintiman yang 100% dan bukan setengah-setengah, itu harus dilakukan supaya kita mendapat perkenanan dari Tuhan. Di dalam Matius 6 ayat 24, Matius 6 ayat 24 dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang
dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jelas di sini, Tuhan menghendaki suatu keintiman dan ketaatan yang 100% kepadanya. Bahkan 1000% boleh dikatakan seperti itu. Ya, Tuhan tidak mau ada sesuatu yang lebih menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Dia mau 100% hidup kita diserahkan buat Tuhan. Setelah kita mengetahui hal-hal tersebut di atas, maka pertanyaannya adalah, apakah kita mau mengusahakan ketiga hal tersebut, ya, syarat-syarat tadi, sehingga kita memperoleh hubungan yang eksklusif dengan Tuhan? Apakah kita masih memiliki gairah untuk menjadi kekasih-kekasihnya Allah? Jika kita berkata, ya, saya mau menjadi kekasihnya Allah, maka kita harus memulainya dengan mengubah pola pikir dan gaya hidup yang sepenuhnya kita abdikan bagi Allah. Karena dikatakan terang tidak dapat bersatu dengan gelap. Ya, yang sudah di dalam terang tidak bisa lagi main-main dengan kegelapan. 2 Korintus 6 ayat 17-18 dikatakan, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ayat 18, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, sudah jelas, bahkan sangat jelas. Kita harus memisahkan diri kita dari sesuatu yang najis, ya, sesuatu yang dosa. Ya, maka dikatakan Tuhan akan menerima kita dan kita akan diangkat menjadi anaknya. Dia menjadi Bapa kita. Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh memiliki kekasih lain atau prioritas lain yang bisa mengakibatkan cinta kita terhadap Tuhan menjadi terbelah. Mengarahkan seluruh hati kita untuk mencintai Tuhan tidaklah mudah alias susah. Ada kisah seorang pemuda yang sangat kaya raya yang tidak bisa meninggalkan hartanya ketika Yesus meminta dia untuk mengikutinya. Ada juga perumpamaan seekor unta yang lebih mudah masuk dalam lubang jarum. Kita harus belajar untuk tidak terikat dengan kesenangan dunia. Dan kita harus tetap mendahulukan Tuhan di atas segalanya. Inilah yang disebut dengan hubungan yang eksklusif dengan Tuhan. Menjadi kekasih Tuhan memiliki dampak yang luar biasa bagi kehidupan kita. Di satu sisi kita memiliki rasa takut dan gentar akan Dia secara benar. Selain itu, kita juga akan hidup kudus dan rela berkorban atau membayar harganya berapapun demi untuk menyenangkan kekasih kita. Bukankah hal itu juga pernah kita lakukan ketika kita mendekati pasangan kita? Ya, saya yakin bagi Bapak Ibu yang sudah menikah pasti sudah pernah merasakan hal ini, di mana kita pasti mau berkorban apapun juga demi membahagiakan pasangan kita. Ya, betul ya, bapak-bapak, ya, para suami, ya, di tempat ini, ya, dulu waktu PDKT, bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin untuk membahagiakan pasangan kita. Di dalam perjuangan mencapai titik kekudusan yang total, kita harus meninggalkan, harus berani meninggalkan segala sesuatu yang membuat hati kita bercabang. Kesediaan kita meninggalkan segala sesuatu tersebut akan mengarahkan hati kita untuk memahami maksud dan tujuan Allah bagi kita. Dengan kata lain, kita memahami rancangan semula Allah menciptakan manusia, yaitu untuk menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Memiliki hubungan yang eksklusif dengan Allah adalah sebuah kesempatan yang mahal dan tidak dapat digantikan oleh apapun juga. Oleh karena itu,
Jangan pernah kita mencintai sesuatu di hidup ini untuk ditukarkan dengan Tuhan kita. Seperti Esau melepaskan hak kesulungannya demi mendapatkan semangkuk makanan, di mana ketika dia menyadari kesalahannya, tetapi kesempatannya sudah lewat. Ishak sudah memberikan berkatnya buat Yakub. Dia sudah tidak menerima berkat kesulungan dari papanya, Ishak. Kesediaan kita menanggalkan segala sesuatu akan membuat kita dapat memiliki hubungan yang eksklusif dengan Tuhan. Dan akibat dari hubungan eksklusif dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Seperti yang kita baca tadi di Mazmur 91 ayat 14-16. Ya. Ketika kita sudah melakukan dan kita sudah mendapatkan hubungan yang dekat, yang intim dengan Tuhan, maka kita mendapatkan penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Yang kedua, kita akan diangkat menjadi anak-anaknya. Ketika kita diangkat menjadi anak, berarti kita juga menjadi ahli waris kerajaan surga. Siapa di sini yang mau menjadi ahli waris kerajaan surga? Angkat tangannya. Kita semua mau menjadi ahli waris kerajaan surga. Amin. Roma 8 ayat 17 berkata, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Katakan amin. Jadi untuk menjadi ahli waris dikatakan kita harus menderita terlebih dahulu, baru kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, ada hal ini yang seringkali terlewatkan. Kita maunya hanya dipermuliakan, kita maunya hanya diberkati. Tetapi ada kalimat di sini yang dikatakan, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Ya. Inilah yang dimaksud dengan harga yang harus dibayar. Ya. Ketika kita membayar harganya, ketika kita rela melepaskan segala sesuatunya demi membahagiakan kekasih kita, Tuhan kita Yesus Kristus, maka Tuhan tidak akan pernah berhutang. Dia memperhitungkan segala sesuatu yang engkau berikan, maka engkau akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Yang ketiga, nama kita akan tertulis di dalam kitab kehidupan. Di dalam Wahyu 21 ayat 27 dikatakan, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Kita sebagai orang yang sudah dikuduskan, orang yang sudah jauh dari kenajisan, itu yang akan ditulis nama kita di dalam kitab kehidupan, supaya kita bisa bersama-sama masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Ya, siapa yang mau masuk dalam perjamuan kawin anak domba? Kita semua mau. Jemaat Tuhan di GB Karet Kuningan semuanya mau masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Amin. Ya, sama yang sebentar lagi kita akan lakukan. Kita akan mengangkat roti dan anggur. Kita sama-sama akan memperingati tubuh dan darah Kristus, bagaimana Tuhan yang sudah begitu mengasihi kita, Dia mati di atas kayu salib menggantikan setiap kita. Ya, supaya setiap kita yang tadinya berdosa, yang tadinya penuh dengan kejahatan, tetapi diubahkan, kita diperbarui, sehingga kita boleh bersatu di dalam kehidupan yang kekal bersamanya. Itulah Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus mempunyai hubungan yang eksklusif dengan Tuhan. Nah, karena kita tahu di dalam hubungan yang eksklusif dengan Tuhan ada berkat Tuhan yang luar biasa
yang dijanjikan buat kita, di mana kita nantinya bisa dipersatukan bersama Dia di dalam kehidupan yang kekal. Ya. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini. Satu lagi kebenaran firman Tuhan kami ketahui ya Tuhan, bagaimana kami harus menjalin hubungan yang eksklusif dengan-Mu Tuhan. Karena kami tahu di dalam hubungan yang eksklusif dengan-Mu Tuhan, maka Engkau akan mendengar, maka Engkau akan berkenan atas kehidupan kami. Bukan sekedar tahu, tapi mengenal Engkau lebih intim, lebih dalam lagi Tuhan. Sampai Engkau berkata, kami adalah hamba-hamba-Mu yang berkenan. Dan Engkau mengundang kami semua masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Terima kasih Tuhan untuk firman yang siang hari ini kami dengar. Kiranya firman itu boleh memberkati, boleh menguatkan setiap umat-Mu di gereja ini Tuhan. Hingga setiap kami boleh diperbarui komitmennya, diperbarui kapasitasnya, untuk kami bisa lebih intim, lebih dekat lagi kepadamu. Kami mau membayar harganya, berapapun Tuhan, untuk kami bisa memiliki hubungan yang eksklusif bersamamu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus sendiri yang akan berbicara dalam hati setiap umat-Mu, yang akan memberikan pengertian hari demi hari, sehingga mereka boleh semakin diberkati dan semakin bertumbuh imannya di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami juga akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami mau seperjamuan dengan-Mu Tuhan. Tuhan ingatkan kami jika kami masih ada dosa, Engkau adalah Allah kami yang setia. Engkau akan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran ketika kami mengakuinya di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, mari Bapak Ibu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita bisa siapkan roti dan anggur di tangan kita. Ora wa shikara labara labara laba. Shikara labara labara laba. Sambil kita mengingat jika kita masih memendam kesalahan, dan kita mohon ampun kepada Tuhan. Kita percaya Dia adalah Allah yang setia, Dia adalah Allah yang adil. Dia akan mengampuni setiap dosa kita. Apapun kesalahan kita, apapun pelanggaran kita, Dia adalah Allah yang baik. Dia begitu mengasihi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan. Sebab setiap kali kita makan dan minum perjamuan kudus ini, kita mengingat kebaikan Tuhan Yesus yang rela mati demi menebus dosa-dosa kita. Mari Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan ingatkan kita masih menyimpan dosa, mari kita datang kepada-Nya. Mohon pengampunan, karena Dia adalah Allah yang pengasih. Dia akan mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan mengambil roti, mari kita angkat roti tangan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan tangan kita. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara,
bukan kacauan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Minumlah dalam nama Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu, untuk keselamatan, untuk karya salib-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Kristusku. Haleluya. Mari berikan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk karya salib-Mu Tuhan. Setiap kami sudah Engkau ubahkan, setiap kami sudah Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kelepasan, ada kemerdekaan, ada jawaban atas setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bangga, kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang akan memberkati, akan menyertai, akan melindungi setiap kita di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya pengharapan Tuhan turun atas setiap umat-Mu di gereja ini Tuhan. Pengharapan-Mu yang akan memampukan mereka melewati hari demi hari ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang mereka alami, mereka akan tetap kuat dan mereka akan tetap berpegang teguh kepadamu. Mereka akan tetap beriman, mereka akan tetap bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap keluarga demi keluarga. Engkau memberkati setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap sekolah, setiap studi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan ada perkenanan Tuhan atas setiap keluarga demi keluarga di gereja ini. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera Tuhan berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pengumuman ibadah raya online GBI Karet Kuningan, Minggu 3 Oktober 2021. Terima kasih kepada Pastor Eliezer Juliano atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan syukur dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening Bank Permata GBI Karet Kuningan dengan nomor rekening yang tertera di layar. Bagi yang sudah memberi, harap menyertakan bukti transfer. Ibadah raya minggu depan akan diadakan pada tanggal 10 Oktober 2021 jam 10, kembali dilakukan secara online via aplikasi Zoom dengan meeting ID dan password yang tertera di layar. Mari Bapak Ibu ajak keluarga dan saudara seiman untuk mengikuti ibadah ini. Sekian pengumuman untuk sepekan dan sebentar lagi kita akan menerima doa berkat. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu, tidak terasa kita akan ada di akhir ibadah. Kita akan mengakhiri ibadah kita, namun sebelumnya kita naikkan satu pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah,
meluap gairahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi sambil mengangkat tangan kita sama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas gairahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini dengan menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kita angkat tangan kita yang kudus di hadapannya dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga melalui Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus serta bersama manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan bahkan sampai selama-lamanya. Dan percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin.